ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm karya Syekh Abdul Rahman As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Kita di wasiat ke-20 dari wasiat-wasiat yang beliau sebutkan di kitab ini. Al-wasiyah al-ishrun, wasiat yang ke-20, al-hadharu min kathratil istighali bil mubahat, ya, mewaspadai banyaknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah, bukan haram tapi dia mubah bahkan. Qala al-Wazir Ibn Hubairah, berkata Ibn Hubairah al-Hanbali rahimahullah, wal waqtu anfasu ma unita bihifdhih wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Waktu itu, waktu zaman, masa terlalu berharga, paling berharganya barang, paling berharganya hal yang hendaknya engkau perhatikan agar menjaganya, karena waktu itu modal. Wa arahu ashala ma alayka yadhi'u, dan saya memandang waktu adalah hal yang paling mudah untuk hilang. Dan ini masalah manajemen waktu ini masalah yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Ada kitab judulnya Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Qimatuz Zaman 'Indal Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini kitab termasuk kitab yang paling baik dalam menjabarkan kisah-kisah para ulama sejak zaman salaf tentang bagaimana manajemen waktu para ulama. Makanya diterjemahkan dengan terjemahan namanya manajemen waktu para ulama, walaupun terjemahan versi Indonesia itu ringkasan. Kitab ini kisaran 400 halaman, dan itu anak kaji di Masjid Al-Ikhlas di Cengkareng rutin per bulan dengan judul manajemen waktu para ulama. Maka di situ ada kisah-kisah bagaimana para ulama mereka menyibukkan diri dengan ilmu, hafalan, menulis dan seterusnya. Kisah-kisah yang sangat menakjubkan, banyak sekali kisah yang sangat menakjubkan. Assalamualaikum. Yang memotivasi kita untuk belajar dan menuntut ilmu seterusnya. Maka masalah waktu ini masalah yang sangat penting untuk diperhatikan untuk para penuntut ilmu, oleh para penuntut ilmu. Hendaklah penuntut ilmu itu menjadi orang-orang yang produktif. Dia menghasilkan sesuatu untuk dirinya. Mulai dari mufradat, kosakata misalnya, yang baru yang bisa dia ketahui dari bahasa Arab. Lebih-lebih hafalan.
atau minimal suatu amalan seperti membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab para ulama, apapun yang berfaedah yang menghantarkannya kepada kesuksesan dunia dan juga akhirat insyaallah. Dan secara bertahap dia memperbagus skill atau kemampuan, baik kemampuan berbahasa Arab, kemampuan membaca Al-Quran, kemampuan membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran, yaitu menghafal, atau sampai level kemampuan beristinbat dan beristifadah, menarik hukum dan menarik faedah dari nas-nas syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Atau level yang lebih spesial lagi, yaitu bisa mentakhrij hadis, bisa mengetahui perawi-perawi hadis. Dan semua ini membutuhkan nafas dan waktu yang sangat panjang. Maka seseorang ketika dia terbiasa dengan mempelajari ilmu syar'i, maka akan ada pada dirinya malakah ilmiah, kepemilikan keilmuan yang membuatnya semakin dewasa dan matang dalam berilmu. Dan hal ini didapat dengan mumarasah, mudarabah, dan terus menerus menuntut ilmu secara harian, memanfaatkan waktu, beristighlal terhadap waktunya, dan bersifat produktif hidupnya. Adapun seseorang misalnya mutakasil, malas, tidak produktif, tidak bersemangat, menuntut ilmu hanya di kajian saja, maka ini enggak seberapa. Kemudian hadhihi ad-daqa'iqul lati tamurru min a'marina lan ta'uda ma'ahma kullifal amr. Detik-detik yang telah lewat dari umur kita itu tidak akan kembali, mau diapain juga. Wa hadhihi sunnatun madhiyah. Ini adalah suatu tradisi yang sudah lampau. Ini sunnatullah, yaitu sesuatu akan lewat, dan yang lewat tidak bisa diambil kembali, yaitu waktu. Falhadharu min an nushaghilaha bima la yanfa'una. Dan hendaklah waspada, atau hendaklah diri kita bersifat atau bersikap hati-hati dari menyibukkan diri dengan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Wa anta ta'lamu anna kathratal ishtighali bil mubahati aqabatun min aqabati syaitani allati yatadarraju biha ma'al 'abdi. Engkau tahu bahwasanya memperbanyak kesibukan dengan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh, itu adalah suatu rintangan, atau bisa juga suatu tali, suatu ikatan, rintangan dari rintangan syaitan, yang syaitan itu bertadarruj, yaitu syaitan itu bertadarruj, yaitu memberikan prinsip, atau syaitan itu ketika ingin menarik hambanya kepada keterjatuhan itu perlahan-lahan, bertadarruj, gradually, tidak langsung melainkan berangsur. Maka itulah syaitan seperti itu. Dan syaitan itu bersabar dalam menjegal manusia secara berangsur. Bahkan kadang lebih sabar daripada manusia itu dalam menuntut ilmu dan dalam beramal. Syaitan lebih bersabar untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Kullama khalusa min uqbatin atau aqabatin nazala bih wa intaqala bihi ila aqabatin thaniyah. Dan setelah misal syaitan berhasil misalnya untuk menghalangi manusia dari dengan suatu penghalangan, maka akan menuju ke berikutnya. Atau misal syaitan itu gagal atau selesai dari tahap pertama, maka syaitan akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi nggak akan ada syaitan berhasil di tahap pertama kemudian syaitan selesai begitu saja, nggak, melainkan akan melanjutkan ke step berikutnya, ke tahap berikutnya.
Kalau seseorang yang tahu itu haram, ini makruh, maka syaitan akan menariknya lewat yang mubah. Kalau seseorang bahkan meninggalkan yang mubah, apalagi yang haram, maka kadang-kala syaitan membisikkan sesuatu dengan kamuflase seolah-olah itu sunnah. Jadi nggak ada celah, tidak ada celah kemungkinan syaitan itu tidak akan mau mengganggu manusia, enggak. Selalu akan mengganggu. Bahkan semakin tinggi iman seseorang, maka syaitan yang mengganggu ini semakin berupaya untuk meningkatkan keburukan gangguannya dan meningkatkan kehalusan gangguannya. Terutama dalam masalah waktu. Fakun harisan ala waqtika dhaninan bih. Maka hendaklah betul-betul berhasrat terhadap waktumu dan bersikap pelitlah kepada dengan waktumu. Wala tuhaddir thaniyatan min umrika illa fima ya'udu 'alaika bin nafa'. Maka janganlah engkau menghancurkan suatu detik atau suatu bagian dari umurmu kecuali untuk hal yang bisa kembali manfaatnya pada dirimu. Yaitu ini maksudnya jadilah produktif, stay produktif. Ya, stay produktif. Yaitu tetaplah menjadi orang yang memproduksi kemanfaat untuk dirinya. Lakukan sesuatu yang ada impact yang positif untuk dirinya di keesokan hari atau masa depan. Dan ini hal yang sangat sulit untuk zaman sekarang, ya. Hal yang sangat-sangat sulit untuk zaman sekarang. Karena istighal dan insyighal kita, kesibukan kita itu di hal-hal yang sangat-sangat variatif, menarik dan lebih menarik daripada ilmu syar'i kadang-kadang. Bahkan seseorang yang betul-betul dia mempelajari ilmu syar'i pun bukan berarti dia tidak terkena godaan syaitan untuk hal-hal lain seperti niatan yang buruk atau penyimpangan. Itu sangat mungkin. Ahlul kalam, ahlul bid'ah dari ahlul kalam, mereka orang-orang yang rajin meriset banyak hal, tetapi mereka menyimpang karena terkena bisikan syaitan. Mereka memiliki kecerdasan, namun syaitan berhasil menjebak mereka di masalah qalbu dan niatan serta kesehatan pikiran. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang mereka, yakni u'tu dzaka wa lam yu'tu az-zaka. Mereka diberikan kecerdasan, namun mereka tidak diberikan kejernihan. Cerdas namun kotor niatnya, cerdas namun kotor akidahnya. Jangan antum kira orang-orang yang mereka memegang mazhab Jahmiyah, yaitu dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka bukan orang belajar. Bukan, mereka orang belajar. Mereka orang yang setiap harinya membaca kitab-kitab, menuntut ilmu, ya, mengkomparasikan antara mazhab dengan mazhab. Ilmunya Masya Allah, dari segi kecerdasan Masya Allah. Tetapi justru yang mereka terbitkan adalah akidah yang justru rumit dan menyimpang. Dan bagaimana Fakhruddin Ar-Razi afallahu anhu wa ghafara wa rahimah memiliki banyak kitab, dan kitab tafsir beliau bisa dikatakan kitab tafsir yang paling besar, paling panjang, yaitu kitab Mafatih Al-Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Ini kitab Tafsir Al-Kabir memiliki, ana pribadi memiliki cerita yang kenangan sedikit di kitab ini. Kitab yaitu Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, dengan segala kekurangan dan adanya kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, afallahu anhu wa rahimah. Kitab tafsir beliau yaitu Mafatih Al-Ghaib itu kitab yang masyhur dan populer. Namun tentu itu bukan konsumsi orang awam, bahkan bukan konsumsi ahlu sunnah pada umumnya,
dan tidak direkomendasikan untuk dibaca kecuali jika sudah siap dengan atau sudah mantap dengan akidah yang benar dan tidak mudah tergoda atau tidak mudah menyimpang dari akidah yang benar. Sedikit berbelok ke ceritaan tentang kitab ini, di tahun 2013 ketika itu atau 2012, saya lupa, sekitar 2 tahun itu, 2012 atau 2013, waktu itu kuliah di Libya akhir-akhir sepertinya. Seperti 2013, sepertinya 2013. Ada lupa lah, pokoknya hari-hari itulah. Yang mana ketika itu sering ke Kuitang, ya kan. Karena Kuitang itu kan memang pasar buku ya. Walaupun beberapa tokonya sudah tutup, bahkan toko Wali Songo atau apa itu, yang ada masjidnya itu Wali Songo atau apa itu, ya yang di bawah kalau nggak salah apa. Itu udah lama tutup tuh, berapa tahun lalu. Saking udah nggak laku lagi. Terakhir anak ke Wali Songo itu panas minta ampun. Itu tahun berapa? Mungkin 5 tahun atau 6 tahun lalu. Panas, ya nggak enak dan jarang orang. Gak enak banget. Kayak Gramedia akhir-akhir tuh berapa kan udah tutup. Karena orang sekarang itu lebih memilih ke PDF atau TikTok mungkin sekarang udah mulai. Nah, Anda sering ke toko buku ketika itu, ikhwan. Di tahun-tahun ketika buku itu masih ada sedikit harganya di antara ikhwan sunnah dan akhwat sunnah, benar. Antum ngasih buku ketika itu masih worth it buat dibaca oleh orang yang antum kasih. Sekarang antum ngasih buku ke ikhwan, ke akhwat, kalau bukunya tebel kayak gini aja bukunya, itu nggak dibaca ikhwan. Paling yang dibaca kitab-kitab kutip kecil kok sekarang itu. Susah sekarang menemukan orang yang mau membaca istiqamah buku-buku seperti ini. Susah, benar. Butuh orang yang memang juhudnya tinggi. Apalagi sekarang sudah ada ChatGPT dan semisalnya AI yang secara instan tinggal nanya jawab, tanya jawab. Yang belum tentu itu memberikan pendidikan, pengakaran ilmu belum tentu. Taib. Di daerah itu bahkan ketika itu Anda nggak punya motor, sehingga harus numpang dulu sama orang ngojek gitu di situ. Dan di seluk-seluk dalam gang-gang itu kan sebenarnya masih ada toko-toko kitab, baik loakan bekas ataupun baru. Ya. Nah saat itu Anda numpang atau naik motor gitu sama siapa gitu lupa. Ada satu toko di dalam-dalam gang itu jual kitab-kitab Arab. Ketika itu Anda termasuk hunter terhadap literatur klasik gitu, maksudnya kitab-kitab jadul yang biasa diproduksi oleh penerbit-penerbit aswaja. Anda termasuk suka menghunting itu zaman-zaman itu. Karena sama-sama itu Anda banyak konsentrasi juga di fiqih mazhab Syafi'i. Maka Anda suka ke daerah Syafi'iyah, Tebet misalnya. Kalau antum tahu di dekat stasiun Tebet itu ada Syafi'iyah. Ada masjidnya dan ada kuburan di situ, ada dekat situ depannya ada toko buku klasik yang itu kitab-kitab lawas yang biasa dipakai santri-santri NU atau santri-santri yang bukan santri-santri ya, yang belajar di pesantren-pesantren tradisional yang kitabnya itu masih lembaran kuning. Kalau antum giniin jatuh semua tuh lembarannya itu loh. Itu dulu anak suka beli yang kayak gitu dulu ketika itu, dan merasa berharga sekali hal-hal seperti ini, walaupun sekarang sudah ditinggalkan banyak orang. Taib. Ada membeli kemudian kitab At-Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib ini Qari Ar-Razi ketika itu. Pertama Anda ngelihat di situ, wah masya Allah, ini ada kitab Tafsir Al-Kabir tebal jang, cetakan Dar Al-Kutub Al-Alimiyah Beirut. Walaupun Anda pernah cerita di sini tentang percetakan Beirut untuk Dar Al-Kutub Al-Alimiyah ini termasuk percetakan yang notorius dan
terkenal akan buruknya sebenarnya karena dituduh melakukan sariqah, yaitu pencurian manuskrip dan penjiplakan dari kitab-kitab lain, terus di kamuflase bahwa itu terbitan mereka dari muhakkik mereka. Tapi kitab cetakan Darul Kutub Ilmiah ini banyak dan memang menarik, tebal-tebal, karya-karya ulama klasik, masya Allah banyak sekali. Ya, makanya kalau antum lihat beberapa dari ustadz-ustadz NU, kiai-kiai NU yang mereka memiliki kitab-kitab tebal, rata-rata itu cetakan Dar Al-Kutub Al-Ilmiah Beirut. Rata-rata gitu. Nah, ini kitab yang jarang dipasarkan di Indonesia. Maka anak ketika mulai pertama, pengen banget beli tapi nggak ada duit. Akhirnya suatu saat Allah Ta'ala mudahkan ada duit untuk membeli kitab itu. At-Tafsir Al-Kabir, karya Ar-Razi. Taib, Fakhruddin Ar-Razi ini beliau Ahlul Kalam, pentolan Asy'ariyah di abad ke-6 Hijriah, akhir abad 6 Hijriah, tahun 500-an akhir-akhir. Beliau wafat pada tahun 606 Hijriah. Beliau itu derajat angkatan di bawahnya Al-Ghazali. Ya. Dan karya-karyanya tentu karya yang paling besarnya adalah kitab Tafsir Al-Kabir ini atau Mafatih Al-Ghaib atau disebut Tafsir Ar-Razi. Yang mana sebagaimana Ahlul Kalam banyak kalam, makanya tebal kitabnya. Ya. Sampai jilid pertama dari kitab itu Anda lihat mengkhususkan tafsir surat Al-Fatihah ratusan halaman. Ratusan halaman. Yang banyak sekali di dalamnya seperti terlalu muter atau terlalu memaksakan untuk memperbanyak wacana gitu loh. Ya. Ini satu jilid ya, kan sebenarnya itu kitab yang Anda beli itu satu jilid itu adalah rangkap dari 2 jilid. Jadi satu jilid, satu buku itu rangkap dari 2 jilid gitu loh. Ya. Dan itu berarti berapa ratus halaman, ada yang 400 dan 500 gitu. Dan sekitar ratusan halaman itu tafsir surat Al-Fatihah. Panjang sekali. Tapi panjangnya mumil menurut Anda. Itu membosankan karena seperti di refill di banyak filler gitu loh bahasa modern, banyak filler, banyak hal-hal yang dakhil, sesuatu yang dimasuk-masukin. Kemudian di surat-surat lain, di ayat-ayat lain, di surat lain juga banyak hal-hal yang dimasukin yang harusnya tidak dikaitkan dengan itu dikaitkan, dan sebagaimana Ahlul Kalam diputar-putar di beberapa pembahasan. Yang sesuatu yang jelas kemudian dibahas, diwacanakan dengan agak ngejelimet, dan beginilah yang para ulama Ahlus Sunnah mereka menstempelkan ginilah Ahlul Kalam rata-rata. Yaitu rumit. Makanya akidah Asy'ariyah misalnya, kalau antum refleksikan di kalangan awam enggak cocok. Akidah Asy'ariyah antum refleksi di kalangan antum misal diajarkan kalangan orang-orang awam gitu, diajarkan akidah versi Asy'ariyah, enggak cocok. Justru akidah salafus saleh, akidah Ahlus Sunnah yang biasa diajarkan pada ustadz kita itu jauh lebih cocok. Lebih masuk beneran. Lebih masuk. Sedangkan versi mereka itu muter, jelibet. Dan enggak nemu ujungnya. Seandainya para ustadz aswaja misalnya tidak fokus di menyerang Wahabi, melainkan fokus aja ngajar akidah antum versi Asy'ariyah ke kalangan awam, Anda yakin nggak ada yang mau ikutan? Kenapa? Karena membulat.
susah dipahami dengan istilah-istilah versi ahlul kalam. Memang ada namanya Jawharut Tauhid karya Al-Bajuri ya. Itu paling populernya untuk akidah Asy'ariyah. Yang sekarang paling populer nazam atau bentuk nazar dari Jawharut Tauhid karya Al-Bajuri. Tapi coba bukan ngajarin ke orang-orang pesantren dah yang memang fokus di bahasa Arab. Ajarin ke orang-orang awam yang dia kayak misalnya kita nih biasa ajarin. Kenapa kok rumit banget akidah mereka gitu. Ya. Ajarin di kantor-kantor deh, di Pertamina, di kantor apa, ajarin. Enggak diterima, ana yakin sekali enggak terima. Apaan sih kok akidah rumit begini? Kalau antum lihat di kantor-kantor, maka akidah yang ada, maksudnya kajian-kajian yang banyak tersebar di kantor-kantor ya, orang-orang pendidikan ya, di Jakarta gitu, kantor besar. Dulu sebelum dakwah sunnah merebak, yang banyak menguasai kajian-kajian kantor tuh orang-orang PKS, Ikhwan Muslimin. Orang PKS, Ikhwan Muslimin. Nah, seketika dakwah sunnah sudah mulai menjamur di Jabodetabek, makanya mulai tergeser ini orang-orang PKS, Ikhwan Muslimin untuk isi kajiannya. Diganti dengan banyak-banyak asatidzah sunnah. Begitu. Kenapa kok yang orang-orang kantor, orang-orang yang di gedung-gedung besar itu, mereka lebih milih kajian-kajian kalau enggak Ikhwan Muslimin, kalau enggak Salafi sekarang. Kenapa? Karena bagi mereka lebih realistis. Ya, lebih realistis. Cuman yang Ikhwan Muslimin udah agak tergusur sekarang. Di beberapa banyak tempat. Tapi kembali ke yang tadi. Ar-Razi ini mengarang banyak karya sampai kitab tafsir Al-Razi atau Mafatih Al-Ghaib yang diagungkan banyak pihak karena dukhamnya, karena besarnya. Kemudian ada Ibnu Hayyan Al-Andalusi, seorang ulama ahli tafsir tapi lebih fokus di kepakaran nahwu dan saraf, yaitu di bahasa Arab ya, Ibnu Hayyan namanya. Itu Spanyol, Andalus. Ya, maksudnya tinggal di Andalus tapi pakar Arabik gitu loh. Ajib. Dulu tuh Andalus, Masya Allah. Ya. Itu mengomentari tentang tafsir Ar-Razi ini. Tafsir Ar-Razi fihi kulli syai' illa tafsir. Apa artinya? Tafsir Ar-Razi fihi kulli syai' illa tafsir. Tafsir Ar-Razi ini, di kitab tafsir Ar-Razi yang besar ini, segalanya itu ada di situ kecuali tafsir. Gimana? Paham gak maksudnya, ikhwan? Semuanya ada kecuali tafsir. Tafsir Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib ini, everything, semuanya ada di dalam itu kecuali tafsir yang gak ada. Kata Ibnu Hayyan, Abu Hayyan. Ya. Namun beberapa ulama mengomentari ini terlalu berlebihan kalimat ini sebenarnya. Masa gitu-gitu amat gitu. Ya, tapi maksudnya beliau, kenapa harus hal-hal yang bukan bagian dari tafsir itu terlalu dipaksakan masuk ke dalam kitab tafsir gitu, sehingga membuat banyak sekali apa? Wacana. Ya. Memang ya namanya antar kritik di antara ulama ya wajar ya. Selama ilmiah dan selama menjaga adabnya. Jangankan Ar-Razi dengan tafsir yang wacananya itu terlalu banyak hal yang memang bukan tafsir dimasukin di situ. Al-Qurtubi aja. Ya. Abu Abdullah Al-Qurtubi, penulis Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu kitab tebal banget itu. Walaupun tidak sepanjang tafsir Ar-Razi. Anda juga punya kenangan dengan kitab tafsir Al-Qurtubi ini, termasuk tafsir rujukan Anda pribadi. Anda sangat suka dengan tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi versi ahli tafsir, ya. Itu pun ada juga yang mengkritisi kitab tafsir Al-Qurtubi karena Al-Qurtubi ini faqih, seorang ahli fiqih. Dan dalam tafsirnya beliau ketika sampai di ayat-ayat tentang hukum dan fiqih itu banyak sekali memasukkan masail fiqhiyah, masalah-masalah fiqih di kitab tafsir beliau. Namun sebenarnya masih relevan lah gitu. Cuman tetap dikritisi oleh sebagian ulama karena terlalu berpanjang dalam masalah-masalah fiqih.
Beliau Al-Qurtubi ini mazhabnya Maliki. Karena di daerah Andalusia, Spanyol, Maroko itu populernya mazhab Malikiyah, bukan yang lainnya. Memang ada mazhab Zahiri seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi itu Zahiri, tapi Ibnu Hazm ya hanya minoritas sama sekali dibandingkan umumnya ulama ketika itu. Baik. Kembali ke Ar-Razi tadi, ikhwan. Setelah petualangan di dunia kalam, di dunia filsafat, di dunia Asy'ariyah, ya, versi beliau, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan datang setelahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu generasi setelahnya Ar-Razi. Di akhir 600-an Hijriyah dan di awal 700-an Hijriyah itu Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini menghikayatkan bahwasanya Ar-Razi itu di akhir hayatnya taubat. Di akhir hayatnya taubat. Sampai dihikayatkan dalam beberapa kitab, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di beberapa kitab seperti Al-Fatawa Al-Kubra, Al-Fatawa Al-Hamawiyah, dan beberapa kitab akidah, bantahan terhadap Asy'ariyah, bantahan terhadap Ar-Razi juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan syair yang disebutkan oleh yang disyairkan oleh Ar-Razi, yaitu syair berikutnya. Nihayatu subhanallah, ana tidak hafal syairnya Ar-Razi. Begini kata Ar-Razi dalam syairnya di akhir hayatnya, begini: nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adzan wa wabalu. Ini di akhir hayatnya Ar-Razi berkata begini: nihayatu iqdamil uquli iqalu. Ending dari mengedepankan akal adalah iqal. Ending dari mengedepankan akal adalah iqal. Apa itu iqal? Iqal itu adalah tali kekangan. Tali yang unta itu diikat dengannya agar tidak bergerak kemana-mana. Nihayatu iqdamil uquli iqalu. Ini kata Ar-Razi sendiri di akhir hayatnya setelah lepas dari akidah yang selama ini dia promosikan ke orang-orang. Akhir dari mendahulukan akal adalah iqal, yaitu keterikatan. Ya, apa keterikatan di sini? Yaitu ketertawanan, ditawan dan rumit, ya, yaitu hairah, bingung, seperti orang yang diikat, bingung, mau ngapain, bingung, itulah. Itu jika mendahulukan akal. Karena mazhab Asy'ariyah itu memang pada asalnya mendahulukan akal, dan memang itu yang beliau muqaddimahkan dan beliau tampilkan di kitab-kitab beliau, di kitab-kitab akidah beliau, yaitu Ar-Razi sebelumnya. Akal itu didahulukan daripada nas. Ya, akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai membuat kitab Dar'u Ta'arudil Naql wal Naql. Dar'u Ta'arudil Naql wal Aql. Yaitu mencegah terjadinya ketertabrakan antara dalil dengan logika. Karena bagi Ar-Razi, dalil seringkali bertabrakan dengan logika, sehingga harus didahulukan logika dulu. Jadi mazhabnya Ar-Razi ini yang pakai platform Asy'ariyah menjadikan logika atau akal itu lebih awal, dan nas itu mengikuti logika. Pemahaman itu sebenarnya awalnya pemahaman Mu'tazilah sebenarnya. Maka tidak heran bahwa Asy'ariyah belakangan, yaitu versi Ar-Razi dan sampai sekarang, itu sebenarnya
Mirip dengan Mu'tazilah dari poin ini. Nah, penyesalan ini di akhir hayatnya alhamdulillah, karena sudah merasakan bagaimana getirnya mendahulukan akal dalam memahami nas tentang ghaibiyat atau perkara-perkara gaib seperti ketuhanan, divinitas, metafisik, ya, malaikat, hari kiamat dan seterusnya. Jadi terikat dengan akalnya sehingga bingung, hair. Kemudian wa ghayatu sa'il alamina dhalalu, dan ujung dari usaha semesta alam, usaha semua orang justru ujungnya adalah dhalal, kesesatan. Ketika akal itu dijadikan sebagai acuan utama, didahulukan daripada nas, maka ujungnya adalah kesesatan. Ini oleh beliau sendiri sudah merasakan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Dan roh-roh kita itu berada di keterbingungan daripada jusum, yaitu jasad kita. Jadi roh ini di dalam, tapi dia itu seperti makhluk yang liar yang ada di dalam jasad. Bingung. Itu wahsyah di sini wild, liar, bingung. Wahasilu dunianya adzan wa balu. Dan yang dihasilkan di dunia kita itu hanyalah apa? Adza. Itu penyakit atau suatu keburukan dan keraguan. Nah, dimulai dari apa ikhwan semua ini? Dimulai dari menyibukkan diri dengan hal yang sebenarnya tidak bermanfaat loh untuk dia. Kalau kita pangkal dari awalnya, kita tarik sesuai nasihat beliau di sini, mempelajari ilmu kalam, mempelajari filsafat, dari awal dari itu cuma. Ya. Kalau antum ketemu mahasiswa ahli kalam atau mahasiswa filsafat, antum gak dapat faedah, beneran. Sampai antum akan bertanya-tanya, ini anak-anak ini selama ini diskusi, belajar, serajin apapun, apa hasil amalnya tuh nggak ada gitu loh. Akidahnya juga amburadul, acakadul. Yang ada cuma bisa mengkritisi ini, mengkritisi itu, diskusi ini, diskusi itu, nggak ada, nonsense. Menyibukkan pada sesuatu yang sebenarnya nggak memberikan impact yang positif untuk kedepannya. Itu ahlul kalam tuh kayak gitu ya. Maka coba antum perhatikan deh. Orang-orang yang banyak menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya dia tuh nggak memberikan banyak manfaat. Dan yang terjadi misalnya di kenyataan, ketika terjadi diskusi atau debat lah kata mereka antara Guru Gembul dengan Muhammad Nuruddin misalnya, antum tonton itu, antum tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari itu. Kecuali sebatas ini menang, itu kalah, ini tersindir, itu salah. Gitu aja dah. Samarat yang didapatkan nggak ada dari segi akidah, nggak ada. Padahal diskusinya tentang metafisik, tentang ketuhanan bisa dibuktikan nggak secara saintifik atau semisal itu. Maka Guru Gembul dengan pemikirannya, ya, si Muhammad Nuruddin dengan data yang versi dia yang mengklaim dirinya ilmiah. Ya dari awal ketika Anda menyaksikan ini, mendengar ini seperti orang Mu'tazilah, ini seperti orang Asy'ariyah. Dari awal sudah mencium ini Asy'ariyah ini orang. Karena menyebutkan di situ bagaimana dia atau beliau ini menyebutkan tentang Jauharut Tauhid dan meriset tentang kitab itu dan mensyarahnya di mungkin tesisnya atau apa, Allah alam, jurnalnya atau gimana, makin orang Asy'ariyah. Maka tidak ada samarat. Karena apa? Karena mempelajari hal-hal yang coba kita lihat dari YouTuber satu ini, yaitu Guru Gembul. Antum akan melihat banyak ucapannya tentang fisika, tentang kimia, tentang sejarah, tentang biologi, tentang ini semua. Dan itu semua antum nggak banyak dapat manfaat sebenarnya kalau antum menyelami bidang-bidang yang diceritakan olehnya, itu nggak banyak manfaat. Yang afdal adalah antum kembali merujuk kepada ahlinya aja.
Antum nggak bisa belajar biologi dari orang seperti ini. Antum nggak bisa belajar fisika dari orang ini. Antum nggak bisa bahkan belajar agama sama sekali dari orang, nggak bisa. Nggak bisa. Karena orang ini bukan mutakhasis, spesialis, bukan pula sebenarnya mutafannin, bukan. Tapi hanyalah orang yang apa? Yang berwawasan, mutsaqaf. Assalamualaikum. Masya Allah, antum datang sih. Kalau gitu anak udahan kalau gitu nih. Datang pas adzan, Masya Allah. Jadi ada 3 orang di sini. Dari segi keilmuan yang memang ada, misal dari 3 orang. Antum imma ada mutsaqaf, imma mutafannin, imma mutakhasis. Ya, ada mutsaqaf, mutafannin, mutakhasis. Kalau antum mau belajar, jangan sama mutsaqaf. Karena wartawan pun mutsaqaf. Mutsaqaf itu apa? Orang berwawasan luas. Wawasannya luas, baca sana sini, tahu anak ini. Tapi antum nggak bisa belajar dari orang ini. Nggak bisa belajar dari orang ini. Karena rata-rata mutsaqaf itu nggak punya guru. Di bidang-bidang yang dia bicarakan nggak punya guru. Gurunya adalah dirinya sendiri. Kemudian ada mutafannin. Mutafannin yaitu orang yang menjamak antara disiplin ilmu dan menguasai keumumannya. Ini masih bisa kita belajar dari dia, masih bisa. Selama kita belajar global. Gitu, mutafannin yaitu dia mengkompromikan banyak dari disiplin ilmu syar'i misalnya. Dia paham fikih, paham, hadis paham, akidah paham, ini paham. Ya. Tapi untuk belajar lebih detail, lebih dalam, jangan sama dia. Nah, kemudian ada mutakhasis, yaitu ahli spesialis di bidangnya. Kalau antum mau mempelajari lebih detail, baru sama orang yang seperti ini. Gitu, ikhwan. Seperti itu. Tapi jangan sekali-kali belajar dari mutsaqaf. Karena mutsaqaf itu banyak syubhatnya, blending dengan pemikiran dia pribadi, dan nggak punya guru dari itu. Hanya banyak baca mutsaqaf itu. Banyak tahu. Orang kalau cuma banyak tahu, tapi nggak ngerti apa yang dia tahu, nggak nguasain apa yang dia tahu, maka ini kadang-kadang racunnya lebih banyak daripada faedahnya. Begitu seperti yang tadi kita sebutkan guru gembul itu. Seperti itu. Ya, nggak ada faedahnya beneran. Masuk dalam hal ini yaitu jangan engkau menghancurkan detik hidupmu untuk sesuatu yang tidak ada kembalian manfaat buat dirimu. Yaitu belajar di mutsaqaf ini. Tapi kita azan dulu, fadhil. Baik, ada wasiat berikutnya dari penulis hafizahullah. Tajannubul istighali bil mafdhuli wa tarkul fadil. Tajannab al-istighal bil mafdhul atau tajannubul istighali bil mafdhul wa tarkul fadil. Wa tarkil fadil. Ya, jauhilah menyibukkan diri dengan hal yang kurang afdol selagi meninggalkan hal yang afdol. Jadi ada hal-hal itu kan berderajat. Ada yang afdol, ada yang kurang afdol. Jangan pilih yang kurang afdol selagi kemudian meninggalkan yang afdol. Ajib. Wa hadhihi al-wasiyatu qad takunu minka mahallul istighrabin wa ta'ajjubin fi dzikri laha. Wasiat ini mungkin agak dirasa aneh ya bagi sebagian orang jika ini disebut. Wa hiya bi sya'ni ma yulahaz min al-ishtighal al-ba'd bi kathrati taswir al-makhtutat wa shira'i at-tab'at al-kathirah al-kitab al-wahid. Kenyataannya sebenarnya beliau ceritakan ada kenyataan begini nih. Ada beberapa orang menyibukkan diri dengan banyak memoto atau mengkopi makhtutat, manuskrip kuno. Ya. Dan menyibukkan diri untuk membeli cetakan-cetakan banyak untuk satu kitab. Nah, anak jelaskan. Misal, ada kitab, misal kitab klasik, misal kitab, misal kitab yang muhaqqaq, kitab misal Al-Kafi karya Ibnu Qudamah misalnya, kitab fiqih kalangan menengah dia. Kitab Al-Kafi karya Ibnu Qudamah, bukan Kafi karya orang Syiah, bukan. Nah, Al-Kafi karya Ibnu Qudamah.
Di beberapa penuntut ilmu di tanah Arab itu ada yang lebih menyibukkan diri dengan apa? Dengan nyari atau hunting cetakan-cetakan yang berbeda. Oh nih, wah terbit nih cetakan ini nih, dia beli sama dia sekian rial. Kemudian tahu ada cetakan lain dari Beirut atau dari mana misalnya, beli juga itu. Kemudian ada cetakan lain juga dari ini gitu, beli juga. Ibaratnya kayak gini, kalau di Indonesia kayak gini ya. Kitab Al-Fawaid kan ada nih, atau kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada kitab Al-Fawaid, cetakan mana ya? Bukan itu Fawaid. Kitab Al-Fawaid namanya. Ini kitab Al-Fawaid. Ada cetakan, ada Mukhtasar Al-Fawaid. Ini ada cetakan Mukhtasar Al-Fawaid. Ada juga kitab Al-Fawaid, cetakan mana gitu. Ada kitab Al-Fawaidul Fawaid gitu. Itu intinya satu kitab yang sama sebenarnya. Lalu beli cetakan Al-Fawaid, kitab Al-Fawaid, cetakan pustaka ini, ya beli. Terus ada kitab Mukhtasar Al-Fawaid, cetakan misalnya, beli. Terus kitab Fawaidul Fawaid, cetakan Imam Syafi'i, beli juga. 3 buku dia punya, yang hakikatnya satu buku yang sama. Tuh sibuknya di situ tuh. Baik. Kemudian ada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terus cetakan mana nih? Wah, pustaka As-Sunnah, beli. Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada juga cetakan Darul Haq atau apa gitu, beli. Ntar juga dia tahu, oh ada cetakan pustaka Al-Utsar, beli. Punya 3 cetakan dia. Nah, terus ada lagi kitab lain, beli gitu ya. Maksudnya insyghal dan sibuknya dia apa? Koleksi manuskrip atau koleksi cetakan-cetakan berbeda untuk satu kitab. Apakah ini sesuatu yang bagus? Ada bagusnya betul untuk komparasi antara terjemahan atau cetakan, ya bagus. Bagus. Tapi apa yang afdol dari itu? Yang afdol adalah dia mencukupi satu cetakan yang menurutnya afdol dan dia mempelajarinya. Dan dia menyembuhkan diri dengan mempelajarinya, itu yang afdol. Ternyata hal seperti ini, ikhwan, itu penyakit sebagian penuntut ilmu. Penyakitnya apa? Memperbanyak koleksi-koleksi ini, koleksi itu, dan tidak mendalami apa yang dia beli. Itu banyak, terutama di Islamic Book Fair. Ya, beli banyak-banyak. Banyak. Tapi ternyata sampai mati pun nggak dia manfaatkan sama sekali dengan cetakan-cetakan yang beragam itu. Ada tuh kayak gitu. Maka ini apa? Menyibukkan diri dengan yang kurang afdal dan meninggalkan yang afdal. Kemudian contoh lain. Wa qad yakunu la ya'rifu katsiran min ahkamis shalah wa la yahfazu juz'an min al-Qur'ani hifdhan tamman wa yushghil nafsahu wa yunfiq malahu fi jam'in wa syira'il makhtutat. Ada juga orang boleh jadi dia enggak ngerti banyak tentang hukum-hukum salat. Dia enggak hafal 1 juz Al-Quran dengan hafalan yang bagus sempurna, enggak. Tapi dia menyibukkan dirinya dan menafkahi dan mengeluarkan hartanya untuk mengumpulkan dan membeli manuskrip kuno. Manuskrip kuno itu yaitu ya tulisan-tulisan orang ulama di zaman dahulu, turun temurun dari kitab tertentu. Ya, manuskrip kuno. Dan yang dia itu hanya mengumpulin itu doang. Kayak ngumpulin artefak gitu. Ya. Bal inna ba'dahum qad yansakh al-makhtutat wa yamurru 'alaihi asy-syahr wa syahran yunfiq 'alaihima. Bahkan ada beberapa sebagian dari mereka yang hanya untuk menyalin ulang manuskrip kuno dari kitab-kitab ulama. Itu berbulan-bulan, bertahun-tahun kayak gitu. Menghabiskan tenaga, uang dan juga waktu untuk menulis ulang manuskrip, sementara ilmu yang sebenarnya tidak dipelajari. Jadi hasratnya itu hanya mengkoleksi ini semua, menulis ulang ini semua. Dan ini penyakit yang ada pada sebagian penuntut ilmu. Ya,
meninggalkan yang afdol dan menggetoli sesuatu yang kurang afdol gitu loh. Bahkan bermudarat kadang-kadang. Suara air apa suara apa ini? Hah? Oh, air tuh. Bukan speaker. Nah, wa hadza fi tafsil, tapi ini ada rincian. Fa in kana hadzal rajul mukallafan bi bahath. Kalau memang orang ini punya tugas seperti bahas, membuat riset, oke, enggak masalah. Aw la budda min bahthil mas'alati fi hadzal kitab, atau memang dia harus meriset atau mencari permasalahan di kitab ini, memang peneliti, periset, peneliti, ada tugas, ini enggak masalah. Wa illa faman ja'ala hadzal amra daidanan lah yadhi'u bihi sa'at umrih atau yudayyi'u bihi sa'ati umrih. Tapi kalau misalnya emang ini kelakuannya selalu kayak gitu terhadap ilmu, hanya koleksi-koleksi semata, maka dia telah menyia-nyiakan banyak waktu di hidupannya. Wa yunfiq fihi darahimah wan naf'u minha qalil. Dia telah banyak mengeluarkan dirham-dirham, duit-duit ya, tapi manfaatnya sedikit. Fa innahu qad yakunu mimman farrata fi awqatihi walau annahu ishtaghala bi qira'ati kitabin fi maktabatihi lahu sanawat tawila lam yuftah lakana khairan lah. Seandainya nih orang ya, dia memfokuskan untuk baca betul-betul dibandingkan beli ini beli itu, belanja ini belanja itu, kitab ini kitab itu, cetakan ini cetakan itu. Seandainya fokus membaca, nuntut ilmu dan kemudian mencatat, itu wallah itu lebih afdal dibandingkan hal-hal yang tadi itu. Bahkan satu kitab matan fiqih misalnya, misal matan Abu Syuja' misal, atau matan fiqih yang tipis, terus dia mendengar MP3 atau video dan menyimak, kemudian mungkin dia menggunakan teknologi lebih, kan sekarang bisa antum mentranskrip ya video atau kajian atau MP3 menjadi apa namanya? Tulisan, teks, speech to text gitu. Ya, itu ada. Sekarang banyak itu jasa-jasa itu di internet. Allah sekarang subhanallah, tuh mau jadi orang benar tuh bisa, sebenarnya orang pintar bisa. Bahkan bisa diterjemahkan langsung. Allah subhanallah. Subhanallah sekarang itu. Ya, Anda beli aplikasi transkriptor saya. Transkriptor dari Google Play Store. Itu aplikasi untuk mendapatkan fitur itu, untuk mendapatkan kredit yaitu menit-menit itu. Anda beli kalau versi cuma berapa ratus menit doang, sedikit ya, itu harganya mungkin 200 atau berapa. Tapi Anda beli yang versi dapat waktu berapa ya, 3.600 menit gitu. Anda beli sekitar hampir 500.000 ya. Anda gunakan untuk belajar ya, MP3 bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab Anda nggak perlu transkrip karena alhamdulillah udah Allah mudahkan ya, nggak perlu. Tapi kadang kita untuk mengkopas gampang itu jadinya, karena sudah tertranskrip gitu. Semua kalimat syekh itu ada semua itu, tertulis, bisa dikopas langsung, dan bahkan kita bisa tanya di situ juga langsung kita bisa tanya, berikan talkhis atau ringkasan, dan kita bisa diskusi dengan bahasa Arab atau bahasa lain. Bahkan transkrip tersebut bahasa Arab kita bisa minta terjemahannya lewat 100 bahasa yang berbeda, bisa diganti sama dia bahasanya, bisa kita PDF-in, bisa kita ketekskin gitu, bisa semua. Belajar sekarang Masya Allah gampang, dipermudah. Coba kalau kita fokus kayak gitu, misalnya satu matan fikih misalnya, kita cari syarahnya dari ulama, kita fokus di situ perlahan-lahan. Itu jauh lebih baik daripada antum beli kitab ini, kitab itu, banyak kitab ini, kitab itu, padahal antum tuh nggak butuh kitab-kitab itu, belum butuh, karena masih pemula. Coba sekarang fokusnya itu yang lebih penting. Afdolnya kita di fokusnya kita, tapi mafdolnya kita beli cetakan ini, beli buku ini yang banyak, tapi nggak kita pelajarin. Ya begitu ikhwan. Ya mudah-mudahan tetap semangat belajar insyaallah ikhwan, antum dan juga antum. Dan mudah-mudahan kajian-kajian kita yang di Satya Santri ini banyak memotivasi diri kita untuk tetap istiqomah, supaya belajar antum sampai rumah, belajar, ngambil faedah. Jadi orang yang benar gitu belajarnya, sehingga
ada outputnya gitu loh, ada produksi di qalbu antum dan di keilmuan antum, di khizanah ilmiah antum tuh ada gitu. Jangan kita seperti banyak anak zaman sekarang atau ikhwan zaman sekarang yang ngaji aja udah gitu. Antum nggak dapat apa-apa, cuman ya udah ngaji aja, dapat pahala insyaallah, tetapi tidak produktif, sehingga berjalan di tempat, bahkan kadang-kadang kelihatannya maju padahal lagi mundur terus, kelihatannya maju tapi mundur. Itu banyak seperti itu. Kelihatannya maju, tapi mundur siapa? Para panitia kajian. Beneran. Kalau antum lihat panitia kajian sekarang, ngundang ini, ngundang itu, kelihatannya maju. Padahal kalau antum saksikan benar-benar detail, mereka tuh mengalami decline, kemunduran. Kemunduran, beneran. Ya, nanti kapan-kapan aja jabarkan. Yang benar adalah mau kelihatan maju atau mundur, bener kita real majunya, yaitu belajar bener, hari-hari belajar gitu loh. Mau sibuk apapun, beneran. Seperti anak pribadi belajar terus, insya Allah sesibuk apapun. Mau punya anak berapa kek, mau punya istri berapa kek, mau punya dagangan apa kek, belajar, baca anak. Alhamdulillah. Saban hari, setiap hari, insya Allah. Ya. Tapi orang yang maju akan kelihatan. Adapun orang yang kelihatannya maju padahal mundur itu juga kelihatan sebenarnya. Yang Anda sebutkan di sampelnya banyak dari panitia kajian itu rata-rata banyak yang mundur. Mundur apa maksudnya? Kualitasnya. Mundur. Semangatnya itu juga mundur sebenarnya. Dari mana dilihatnya semangat mundur itu? Yaitu sekarang yaitu panitia kajian enggak mau hadir di kajian-kajian yang bukan kematiannya, itu sudah merupakan kemunduran tersendiri. Dan itu rata-rata panitia kayak gitu sekarang di Jabodetabek ini. Nggak mau hadir di kajian yang bukan di panitiaannya. Ini decline, kemunduran yang nyata bagi anak kemunduran ini. Begitu ya kawan. Rata-rata gitu. Dan anak siap untuk menegur siapapun dari panitia yang kayak gitu. Talibul ilm itu dia punya prinsip sebagaimana kata Nabi apa? Ilmu itu kan dhalatul mu'min. Ini kata Nabi atau kata salaf, lupa, tolong diingatkan. Ilmu itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Di mana dia menemukan, maka dia pungut. Itu harus dia pungut. Maka ketika ada orang mundur dari kajian, dari talabul ilm, dari kajian atau apapun alasannya, ini kemunduran. Apapun alasannya. Kecuali kalau alasannya manhaj. Ya, kalau alasan manhaj atau kebenaran guru atau salahnya, maka ini mungkin hal. Tapi kalau alasannya itu bukan kajian anak, itu bukan kelolaan anak, itu bukan daerah anak, itu bukan ini kemunduran. Ya. Anda nggak tahu, Anda bakal tegur terus ini, ada ikhwan yang ngundang anak ke kajian di rumah keluarganya. Dan akhirnya beliau mengakui bahwa saya rumahnya dekat sama sini. Sama saya dekat rumahnya. Karena kenapa? Anda nggak pernah lihat muka antum, kenapa? Nah, ini coba tolong diperhatikan ya kawan. Anda nggak pernah lihat wajah antum, Anda nggak pernah hadir di kajian Anda setiap Senin di situ. Subhanallah, antum ternyata dekat sekali. Afwan Ustaz, kalau di santri itu beda saat orang-orangnya, anak kok ke situ canggung banget gitu katanya. Karena kalau anak ke situ anak terasa beda gitu, kan anak belum kenal atau subhanallah. Datanglah antum. Antum ngundang anak. Antum di mana biasa isi kajian, hadir kajian? Di apa? Dekat sini lah apa. Biasa anak juga isi kajian biasanya. Apa namanya? Ustaz Nizar kali, Ustaz Nizar apa? Hah? Kuba 9. Enggak. Ah, Bina Lindung. Anak kadang isi Ustaz, ya subhanallah, antum rumah dekat sini tuh, ngesot aja bisa. Antum tapi kenapa ke sana Jatiwaringin? Subhanallah. Hadir antum di sini gitu. Tapi ngundang anak ke rumah keluarganya. Tahib, anak hadir, anak isi kajian rumah keluarga. Tapi sekarang pekan lalu Anda tanya, antum bisa hadir?
Hadir antum. Nggak ada. Anak sampai WhatsApp itu alasan setan kata anak. Hadir. Nggak ada. Ikhwan kita nggak ada kayak gitu. Apa memang antum ada kemudian ada ikhwan baru kemudian antum pelototin? Itu alasan setan aja itu. Nggak ada. Ya. Dan tadi anak tantang juga tadi. Bismillah, assalamualaikum ana. Masih nunggu antum hadir di kajian sate santri malam ini. Masya Allah, insya Allah Ustaz nggak ada di sekarang sini. Bakal ada cecer terus itu. Kenapa? Pertama karena ngundang anak kajian. Kedua rumahnya paling dekat di pandangan antum, lebih dekat beliau rumahnya. Kemungkinan dekat banget sini. Bener antum jalan dari rumah kemari sampai lompat tali sampai kayak gini gasing bisa aja di sini gampang saking dekatnya insya Allah. Kenapa anak angkat ini? Karena alasan yang dia katakan adalah antum ikhwan seperti kalau ada orang baru itu beda tanggapannya. Anda pengen buktikan emang antum kayak gitu? Gimana Pak Husni? Biasa aja. Menurut antum, mungkin menurut orang baru itu mungkin. Hah? Iya, antum masuk kelihatan baru tapi biasa aja kan? Biasa aja. Iya, nggak ada masalah. Anak nggak mau ikhwan sini kemudian udah lama ngaji mana terus seolah-olah antum tuh salah gitu loh. Anak nggak terima diginiin gitu. Makanya anak bilangin di sini, apa bener antum kayak gitu? Memang sih di sini lingkupnya kecil, hanya diameter sekian gitu kan. Dan satu sama lain udah saling minimal wajah familiar lah gitu. Tapi itu nggak bisa, nggak boleh dijadikan alasan nggak mau ikut kajian rutin di sini deket kemudian ikhwan yang biasa ngaji mana disifati seperti itu ya, nggak terima juga gitu. Ikhwan kita nggak gini gitu. Ini muskilah di antum, anda sampai bilang itu alasan setan yang di antum itu. Nggak boleh kayak gitu, datang. Anak cecer kemudian sampai sekarang 3 pekan berturut-turut anak tungguin, nggak datang. Oh iya, nanti insya Allah naminin lagi sampai dia datang dan kayaknya nggak bakal datang kalau begini. Tapi tetap akan anak nasihatin, nggak boleh antum suudzon sama ikhwan kayak gitu. Ya, masa orang yang udah ngaji sini kemudian dituduh seperti itu? Ini kan ibaratnya kita ini orang-orang hizbi jadinya. Kalau ada member baru, emang main geng-gengan di sini. Subhanallah. Ya begitu. Ini anak ucapkan ini karena udah ketiga kalinya berturut-turut tetap pakai insya Allah tapi enggak datang. Seandainya katakanlah anak nggak bisa datang saat, oke, fine. Tapi kalau bilang insya Allah datang, ustadznya sendiri digituin gitu. Dan beliau ngundang anak kajian, anak nggak terima. Di beberapa kajian di beberapa tempat, anak cancel kajian-kajian dan anak bilang antum, kenapa orang-orang antum nggak mau datang ke kajian anak yang deket sama kajian antum, padahal antum free dia, anak gitu. Karena nggak berakhlak yang seperti ini, ikhwan. Kita ngundang. Ustadz yang kita undang juga ada kajian di dekat tempatnya, tapi nggak mau hadir. Karena apa? Karena itu bukan kajian anak. Ya itu anak nggak suka seperti itu. Nggak berakhlak, nggak menghargai ilmu berarti. Seperti itu. Ya. Baik, wallahu alam. Cukup sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.